Ketika PBNU mendatangkan mantan Sekjen PKB untuk menceritakan latar belakang Caimin. Saudara, hubungan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB masih terus berlangsung. Pada Rabu 31 Juli, PBNU mendatangkan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy untuk menggambarkan situasi di internal PKB selama dipimpin oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Caimin. Lukman Edy yang menjabat Sekjen PKB untuk periode 2005 hingga 2007 dan 2009 hingga 2014 itu pun menceritakan banyak hal. Sebagian besar justru adalah hal-hal buruk selama kepemimpinan Caimin. Lukman juga mengatakan dosa-dosa Caimin selama memimpin PKB hampir 20 tahun terakhir. Kewenangan Dewan Syuro, Lukman Edy membongkar borok Caimin yang pertama yaitu tentang Dewan Syuro di PKB. Dewan Syuro menurutnya sejatinya memiliki kewenangan penting di PKB. Namun sejak dipimpin oleh Caimin, kewenangan tersebut dihapuskannya. Misalnya adalah kewenangan tentang Dewan Syuro terkait penandatanganan surat-surat keputusan penting. Lukman menyebut perubahan kewenangan Dewan Syuro itu terjadi sejak Muktamar Bali di tahun 2019. Di antaranya adalah Dewan Syuro tidak lagi bisa memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Ketua Umum PKB. Hal ini tertuang dalam ADART versi Muktamar Bali. Dan dihapusnya sebagian besar kewenangan Dewan Syuro ini diyakini oleh Lukman menjadi pemicu panasnya hubungan PKB dan PBNU. Sosok T pengendali judi online yang sempat dibahas di lingkungan istana. Saudara, sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali bisnis judi online masih menjadi misteri hingga saat ini. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani secara terang-terangan sudah mengakui bahwa sosok T itu sudah lama diungkapkannya dalam satu rapat di Istana Negara. Meski demikian, Presiden Jokowi ketika ditanya wartawan justru mengaku tidak tahu siapa sosok T yang dimaksudkannya. Namun belakangan Benny sudah diminta klarifikasi oleh Barreskrim mengenai sosok tersebut. Hingga kini sosok yang dimaksud masih menjadi teka-teki untuk publik. Menurut pengakuan Benny, hebohnya soal sosok T berawal dari pengakuan Benny Ramdhani sendiri dalam satu acara yang ditayangkan dalam YouTube BP2MI. Benny mengaku sempat menyebut sosok T sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia dalam satu rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Politikus Partai Hanura ini pun menyampaikan T merupakan seorang warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judol dan juga scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Hal ini diketahui BP2MI setelah penelusuran kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Ketika Presiden Putin memuji Prabowo habis-habisan, Saudara Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pujian untuk Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut Putin, Prabowo merupakan sosok yang selalu menjaga hubungan baik dengan para koleganya di Rusia. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan di Istana Kremlin, Moskow pada Rabu 31 Juli 2024. Putin menyebut Prabowo tidak hanya dikenal sebagai seorang politikus saja, namun juga sebagai tokoh militer di Indonesia. Pertemuannya dengan Prabowo kali ini juga menandakan perayaan hubungan diplomatik kedua negara yang ke-75. Sementara itu, Prabowo pun memuji Rusia sebagai teman yang sangat baik. Wali Kota Semarang Mbak Ita memenuhi panggilan KPK. Saudara Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa dengan Mbak Ita memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Mbak Ita yang datang didampingi oleh dua orang di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada sekitar pukul 8.02 waktu Indonesia bagian Barat.
Mbak Ita seharusnya diperiksa penyidik KPK pada Selasa 30 Juli sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Namun, ia tidak bisa hadir karena harus menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang. KPK yang sebelumnya secara resmi mengumumkan sudah menjerat 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Kemudian juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto mengatakan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP sudah dikirimkan kepada 4 orang yang dimaksud tersebut. Dan sebelumnya diberitahukan bahwa wali kota Semarang tersebut dan suaminya yang juga sebagai ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Ketua Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Kota Semarang, Martono, dan juga pihak swasta Rahmat Ujangkar juga dikabarkan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka pun semuanya dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Sementara untuk Mbak Ita sebelumnya juga merespon terkait penyidikan yang dilakukan oleh KPK tersebut. Mbak Ita menegaskan akan selalu kooperatif untuk mengikuti proses penegakan hukum. Densus 88 menangkap terduga teroris di Kota Batu. Saudara, rumah di perumahan Villa Syariah Bunga Tanjung, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dipasangi garis polisi sejak Kamis 1 Agustus 2024 pagi hari. Diduga rumah tersebut merupakan rumah yang ditempati oleh 1 orang terduga teroris. Garis polisi juga dipasang di area masuk lokasi dengan jarak sekitar 20 hingga 25 meter. Dan selain itu, sekitar lokasi juga disterilkan hingga warga sekitar pun diminta untuk segera menjauh. Hingga saat ini, polisi masih belum bisa memberikan keterangan terkait hal tersebut. Namun informasinya 1 orang terduga teroris sudah diamankan. Saat ini pun sejumlah anggota polisi dari tim Gegana Brimob Detasemen Khusus atau Densus 88 Mabes Polri dan juga Polres Batu masih melakukan penggeledahan di rumah tersebut.